Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainu Zuhria. Saya salah satu dosen yang ada di program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Saya mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib diberikan untuk seluruh mahasiswa, baik yang ada di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang termasuk salah satu mata kuliah dasar umum, sama dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan mata kuliah Pendidikan Agama. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah yang memang wajib diberikan untuk seluruh mahasiswa. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang keempat, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat yang ada pada orang lain. Berikutnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Taat hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menguasai konsep dan prinsip dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang kewarganegaraan di bidang sosial kemasyarakatan. Mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, mampu menerapkan teori dan prinsip belajar untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di bidang sosial humaniora. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, memahami pengertian manfaat implementasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, memahami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menganalisis sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Keempat, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima, menganalisis tentang ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Yang keenam, menganalisis hukum dan permasalahan hukum serta implikasinya yang terjadi di masyarakat. Yang ketujuh, membuat media yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara bagi warga negara Indonesia. Metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan secara blended learning, di mana dilakukan pembelajaran secara online maupun offline. Pembelajaran secara online dilaksanakan dengan menggunakan Microsoft Teams dan grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini digunakan apabila ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara diskusi antara saya sendiri sebagai dosen dan mahasiswa saya yang mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian untuk secara offline kita laksanakan pembelajaran di kelas secara langsung bertatap muka dengan mahasiswa. Penilaian yang dilakukan untuk mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ada 4 hal. Yang pertama adalah kehadiran atau absensi, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas yang diberikan. Untuk absensi dengan bobot 40%, kemudian UTS dengan bobot 25%, UAS 20%, dan tugas 15%.
Berikut cuplikan pembelajaran saya yang menggunakan Microsoft Teams dengan materi pembelajaran integrasi nasional. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kali alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, di mana materi ini tentunya membahas banyak hal yang terkait dengan terutama adalah bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita cinta negara kita, bagaimana kita berbela negara terhadap kebutuhan yang harusnya menjadi seorang warga negara yang baik itu seperti apa. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional ini memiliki beberapa pengertian, diantaranya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu merupakan pembaharuan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kemudian secara politis, integrasi nasional ini memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian secara antropologi, integritas nasional juga memiliki arti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi intinya, yang dikatakan dengan integritas nasional, integrasi nasional itu merupakan hal penyatuan dari negara Indonesia, di mana negara Indonesia sendiri kita ketahui bahwasanya terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai adat istiadat, sehingga perlu sekali suatu alat pemersatu yang nantinya akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang nantinya seluruh masyarakat Indonesia atau kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki rasa yang sama untuk memiliki bangsa Indonesia ini, sehingga dengan demikian akan selalu dan terus berusaha untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Ini yang bisa kita artikan atau penjabaran dari integrasi nasional itu sendiri. Kemudian ada faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama adalah adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Jadi mungkin kita pernah, kalian sendiri sudah pernah mempelajari tentang sejarah bangsa Indonesia, di mana mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai kemarin kalian di SMA pun sampai tingkat sekolah menengah atas, kalian selalu ada pembelajaran tentang sejarah bangsa Indonesia. Nah, dari itu akan menumbuhkan rasa bahwasanya ternyata kita di dalam sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki background yang sama, kita memiliki sejarah yang sama, sehingga memiliki rasa senasib yang akan kita perjuangkan di dalam bangsa dan negara Indonesia ini. Ideologi nasional, bahwasanya kita memiliki alat pemersatu bangsa. Ada Pancasila, ada UUD 45, ada beberapa hal lagi yang merupakan ideologi yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga itu sama yang akan kita perjuangkan. Sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu dan adanya ancaman dari luar, ini merupakan pendorong dari rasa yang sama yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang menjadi integrasi nasional kita. Kemudian faktor pendukung integrasi nasional yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia, ya. Kalau kemarin kita juga sudah membahas atau mempelajari bahasa Indonesia, di mana dengan adanya Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 2028 sebagai bahasa nasional yang wajib dipergunakan yang merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian semangat persatuan serta kesatuan bangsa, ya, adanya kepribadian dan pandangan hidup,
kemudian pandangan hidup bangsa yang sama, yakni Pancasila yang tadi sudah saya singgung, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Ini merupakan faktor juga yang menjadi pendukung integrasi nasional bangsa Indonesia. Kemudian faktor penghambat, kalau tadi kita sudah membahas ada beberapa faktor pendukung, kalau ini adalah yang menghambat. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, ya. Jadi karena tadi sudah kita katakan bahwasanya integrasi ini merupakan hal yang dibutuhkan untuk mempersatu bangsa Indonesia, maka dengan adanya pluralisme, adanya beda-beda dari bangsa kita, entah itu sukunya, entah itu adat istiadatnya, atau bahasanya, atau semuanya yang memiliki perbedaan, kalau tidak dihargai, atau kita tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, maka ini akan menjadi penghambat terjadinya persatuan yang ada di bangsa Indonesia atau terjadinya integrasi nasional. Kemudian kurangnya toleransi antar sesama golongan yang tadi juga sudah ada kaitannya yang pertama tadi. Jadi dengan adanya perbedaan itu maka kita harus menghormati, harus saling toleransi satu sama lainnya sehingga tercipta suatu rasa yang sama ya, saling menghormati, akhirnya terjadi persatuan, tentunya itu yang diharapkan. Yang berikutnya, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakpemerataan pembangunan. Oke, ini merupakan hal yang memang harus dijaga oleh masyarakat Indonesia. Karena kita ketahui bangsa Indonesia terus dan terus berproses di dalam pembangunan, di mana itu merupakan suatu cita-cita bangsa kita, di mana itu juga membutuhkan waktu, tenaga, kemudian tentunya juga pembiayaan cukup besar, maka kita juga harus menyadari hal itu, terutama ini nanti akan menjadi pendorong bagi kita kalau kita sadar akan yang harusnya kita pahami terhadap proses pembangunan yang ada di bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, fungsinya apa dari integrasi nasional tersebut? Sebagai karakteristik dasar bangsa, alat perekat kebangsaan, simbol kooperatif atau advantage atau keunggulan bangsa, ya. Jadi dari yang tadi ada pembeda atau perbedaan yang luar biasa yang terjadi di negara kita, terutama dengan berbagai pulaunya aja sudah banyak ya, atau beribu-ribu pulau sehingga pembedanya tentunya juga banyak. Tapi kalau itu menjadi terjadi integrasi nasional yang utuh untuk bangsa Indonesia, maka ini akan menjadi hal yang luar biasa, menjadi karakteristik, menjadi perekat, menjadi keunggulan dari bangsa Indonesia. Berikutnya, integrasi nasional merupakan hal yang fundamental bagi bangsa Indonesia. Ya, integrasi nasional merupakan dasar eksistensial national state, khususnya untuk yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian integrasi nasional merupakan faktor dominan dan determinan bagi konstitusivitas serta diskontinuitas eksistensi suatu national state yang dibutuhkan oleh suatu negara. Tentunya ini. Kemudian ada beberapa ancaman terhadap integrasi nasional. Aspek-aspek kehidupan sosial antara lain adalah penduduk Indonesia yang berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di daerah selatan. Artinya memang penyebaran penduduk ini di Indonesia kan tidak merata karena kita memang berada di berbagai pulau sehingga tidak merata, terutama kita ketahui bahwa di Jawa itu sangat padat, di luar Jawa tentunya bisa di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera itu juga memiliki penduduk yang tidak sepadat yang ada di Jawa. Nah, ini merupakan ancaman. Kemudian ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Berikutnya, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara. Kemudian ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosial di utara dan sistem ekonomi kapitalisme di selatan.
Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Sedangkan yang terakhir, kebudayaan Indonesia di antaranya kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Jadi memang banyak pembeda ya. Ketidakpemerataannya tadi juga kemudian ada beberapa hal yang menjadi ancaman terhadap integrasi nasional. Selanjutnya, ancaman militer dalam negeri, disintegrasi bangsa, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain secara ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia, dan makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional ini merupakan hal-hal yang bisa mengancam integritas nasional dari sisi ancaman militer dalam negeri. Oke. Selanjutnya, ancaman militer luar negeri, adanya pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, ya. Ini teritorial bangsa Indonesia, makanya perlu dijaga. Kemudian pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara yang lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Ini ancaman dari luar negeri tentunya terhadap integrasi nasional. Ancaman non-militer bisa ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Ini banyak sekali ancaman-ancaman ya. Baik itu, tadi kalau kita sudah membahas uraiannya secara militer, kalau non-militer ini bisa ideologinya, bisa politiknya, ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umumnya. Kemudian cara mengatasi ancaman integrasi nasional, yang pertama, tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tentunya ini juga kita harus melakukan. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Kemudian Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara kita. Jadi yang memiliki tanggung jawab terhadap mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional itu adalah semuanya. Baik itu TNI, kepolisian maupun rakyat pun juga bertanggung jawab seluruhnya terhadap integrasi nasional. Kemudian ini tadi ada lanjutannya ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum. Terakhir, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berhubungan hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dan usaha pertahanan dan keamanan diatur oleh undang-undang. Jadi semuanya sebetulnya sudah ada ya aturan-aturannya, siapa yang menjaga ketahanan, keamanan, serta integrasi nasional itu semuanya ada, termasuk kita sendiri atau masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertahankan integrasi nasional sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam undang-undang. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri? Kalau enggak ada, saya akhiri dulu. Ada yang bertanya, monggo? Iya Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Mengapa tantangan dari luar itu mendorong terjadinya integrasi nasional Bu? Oke. Memang yang paling banyak itu adalah ancaman-ancaman yang dari luar ya. Tapi sebetulnya ancaman dari dalam pun juga sangat-sangat riskan bisa terjadi juga untuk merusak integrasi nasional ya. Namun mungkin karena
kita sendiri memiliki rasa nasionalisme yang sangat kuat di antara kita sesama, sehingga lebih melihat bahwasanya ancaman dari luar itu lebih membahayakan bagi integrasi nasional. Tentunya seperti itu. Nah, ancaman dari luar tadi sudah kita sebutkan banyak sekali, sehingga dengan apa namanya, kita terus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, baik itu yang ada di sekitar kita, peran kalian sebagai mahasiswa pun merupakan hal yang terpenting untuk menjaga integrasi nasional. Meskipun kita tentunya melihat ancaman itu tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam pun juga perlu kita perhatikan, ya, supaya nantinya bisa menjaga stabilitas, keamanan, kesatuan, dan integritas atau integrasi nasional bangsa Indonesia. Demikian ya, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan bisa saya akhiri dulu. Wawau muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian cuplikan pembelajaran saya melalui Microsoft Teams. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wawau muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.